Nah, suara saya terdengar jelas insya Allah ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para tulab wa talibat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa pada Rabu malam ini melanjutkan daurah kita yang mana ini adalah pertemuan kedua pembahas fikih nikah dari kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja'. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini minimal insya Allah kita akan mengambil dua materi, dua subbab, minimal dua. Kalau masih ada waktu, masih bisa ambil lagi, maka bisa kita ambil 3 pembahasan sekaligus insya Allah pada malam hari ini. Nah, langsung saja kita membaca kitabnya dan menelaah syarahnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah anwa'un nadhari ilal mar'ah. Di sini pembahasan tentang hukum memandang lawan jenis bagi laki-laki dan juga perempuan tentunya. Ya. Ada sekitar 7, ya, kalau dirinci bisa jadi 8, ya, bagaimana hukum memandang lawan jenis dalam masalah ini. Qala al-musannif wa nadhara ar-rajuli ila al-mar'ati ala 7 adrub. Hukum laki-laki memandang kepada wanita itu ada 7 macam. Yang pertama, ahaduha nadharuhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaiz. Laki-laki memandang kepada wanita yang bukan mahram baginya atau wanita ajnabi tanpa ada hajat maka tidak boleh alias haram. Watsani nadharuhu ila zaujatihi wa amatihi fayajuz an yanzura ila ma 'ada al-farji minhuma. Yang kedua, pandangan laki-laki kepada istrinya atau budaknya yang boleh dia jima atau yang boleh dia istimta. Maka boleh dia melihat keseluruhnya kecuali kemaluan. Ya, kecuali melihat kepada kemaluan dari keduanya yaitu istri dan budak. Watsalitsu, yang ketiga, nadharuhu ila dzawati maharimi au amatih al-muzawwajah fayajuzu fima 'ada ma baina surrah war rukbah. Pandangan laki-laki kepada wanita yang mahram baginya atau budak perempuannya yang sudah menikah, maka boleh kecuali antara pusar dan lutut. Yang keempat, an-nadharu li ajalin nikah fayajuz ilal wajhi wal kaffain. Pandangan kepada wanita yang hendak dia nikahi, maka boleh kepada 2 anggota saja, wajah dan telapak tangan. Wal khamisu an-nadharu lil mudawati fayajuz ilal mawadhi'i allati yahtaju ilaiha. Pandangan dalam rangka pengobatan, maka boleh ke area yang mana butuh untuk diobati. Wasadisu an-nadharu lisyahadah. Pandangan dalam persaksian atau dalam muamalah, maka boleh fayajuzun nadhar ilal wajhi khassatan. Hanya boleh kepada wajah saja. Wasabi'u an-nadhar amal. Yaitu pandangan kepada budak yang hendak dibeli. Ada orang mau beli budak perempuan, maka apa yang boleh dia lihat? Fayajuzu ilal mawadhi'il lati yahtaju ila taqlibiha, maka boleh dia melihat ke bagian yang akan dia cek ini budaknya sempurna atau cacat atau tidak. Nah, qala asy-syarih hafizahullahu taala anwa'un nadhar ila al-mar'ati sab'atun ahaduha nadharu rajulin balighin aqilin ila badanil mar'ah al-ajnabiyyah
qasidan allati yahillu nikahuha qasidan li ghairi hajatin fa hukmuhu ghairu jaiz. Laki-laki di sini siapa? Baligh aqil. Ya, meskipun orang tua renta. Yang penting dia sudah baligh aqil, sudah mukallaf. Ya. Meskipun sudah tua dan tidak bisa lagi berjima misalnya. Tetap hukumnya tidak boleh memandang ke tubuh perempuan yang bukan mahramnya. Wanita ajnabi. Ya. Kemana saja? Ke seluruh tubuh, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Secara mutlak tidak boleh. Wa amma nadharuhu ila wajhiha aw kaffaiha fa haram in khafal fitnah. Nah, di sini Syekh Hisham mengatakan kalau melihat wajah dan kedua tangan apa hukumnya? Haram. Jika khawatir akan terjadi fitnah. Maka mafhum mukhalafahnya kalau tidak khawatir fitnah itu boleh. Tapi yang mu'tamad Allah alam memandang ke lawan jenis ke bagian tubuh apapun jika tidak ada hajat. Maka dikatakan di sini li ghairi hajah. Tanpa hajat. Maka tidak diperbolehkan. Nanti untuk melihat wajah dan kedua tangan itu nanti ada waktu tersendiri. Tapi jika tidak ada hajat maka tidak boleh untuk melihat ke seluruh anggota tubuh wanita asing tadi. Apakah berarti kalau begitu si wanita harus pakai cadar, Ustaz? Dan pakai sarung tangan? Itu masalah lain. Jadi ulama membedakan antara laki-laki haram melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, sedangkan si wanita apakah wajib pakai cadar dan penutup tangan. Bagi laki-laki haram melihat, sedangkan bagi wanita memakai cadar dan tutup tangan itu jumhur mengatakan sunnah saja. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i cadar juga wajib. Ya begitu. Jadi bedakan antara haramnya laki-laki melihat dan apakah wajib wanita untuk menutup seluruh tubuhnya. Nah, itu permasalahan yang berbeda. Karena masalah aurat itu dalam bab ibadah dijelaskan beda. Masalah aurat itu ada dua pengertian. Aurat pengertian pertama adalah yang wajib ditutup saat ibadah, saat sholat. Dan yang kedua makna aurat adalah yang haram untuk dilihat. Oke. Hatta sekalipun wanita tadi wanita non-muslim. Tidak pakai jilbab, bajunya terbuka, tetap tidak boleh melihat. Ya. Atau itu budak perempuan yang bukan miliknya. Maka itu kan termasuk perempuan asing. Tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Jadi mutlak. Apakah wanita itu budakkah atau merdeka? Apakah wanita itu muslim atau kafir? Maka mutlak tidak boleh melihat ke semua anggota tubuhnya tanpa hajat. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Ats-tsani, tadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nadharu rajuli ila badani zaujatihi aw amatihi allati yahillu al-istimta'u biha fa hukmuhu jawazu an-nadhari ila ayyi mawdi'in hala hayatiha illa al-farj fan-nadharu ilaihi makruhun bila hajah. Kalau memandang istri dan budak perempuan yang boleh dia gauli, apa hukumnya? Boleh. Jawaz. Kemana bolehnya? Ke seluruh tubuhnya. Hala hayatiha. Baik hidup maupun mati. Kecuali farji. Kecuali kemaluan. Di sini hukumnya adalah makruh. Ya, bila haja. Jadi boleh melihat ke seluruh tubuhnya. Termasuk farji. Tapi farji itu hukumnya adalah makruh. Faedah. Kalau dalam Fathul Qorib tidak disebutkan bila hajah. Makruh baik ada hajah maupun tanpa hajah. Ya, itu hukumnya makruh. Faedah an-nadharu ila duburi zaujah jaiz. Melihat dubur istri itu juga diperbolehkan. Kenapa tadi? Karena disebutkan seluruh tubuhnya boleh dilihat kecuali bagian farj. Maksudnya farj di sini adalah bagian kubul.
Al-thalith, nadharu rajuli ila dhawatil maharim au ila amatihi al-mutazawwijah. Nah, memandang kepada wanita yang mahram. Anu mah hideng jeung naon. Kemarin teh guys beli kerodong kan. Pertama tuh kerodongnya warna mint. Ih, Nah, bunyi itu. Nah, lupa di smooth. Nadharu rajuli ila dhawatil maharim au ila amatihi al-mutazawwijah. Memandang kepada wanita yang mahram baginya atau budaknya yang sudah menikah. Ini misal saya punya budak. Namanya siapa? Namanya si A misalnya. Ya. Budak saya yang perempuan ini dinikahi orang lain. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, bahwasanya boleh seseorang menikahi perempuan budak. Lah, ketika budak punya saya, yang milik saya, dinikahi orang lain, maka budak ini disebut budak mutazawijah. Dia memang milik saya, tapi setelah dia diperistri orang, maka saya tidak boleh lagi menjimaknya. Tidak boleh. Jadi tidak halal bagi saya untuk istimta dengan budak saya. Karena sudah mutazawijah. Nah, apa hukum melihat bagian tubuhnya? Fa hukmuhu annahu jaiz bi ghairi syahwah adama baina surrah war rukbah. Saya hanya boleh melihat anggota tubuhnya selain apa yang ada antara di bawah pusar dan lutut. Ma'ada surrah, ma'ada ma baina surrah war rukbah. Selain antara pusar dan lutut. Dan lihat, tanpa syahwat. Boleh tapi tidak dengan syahwat. Berarti kalau pusar dan lutut, boleh nggak dilihat kalau pusar dan lutut? Yang nggak boleh tadi apa? Antara pusar dan lutut. Pertanyaannya, kalau pusar dan lutut, apakah boleh dilihat? Boleh. Boleh. Karena yang dilarang adalah antara keduanya. Ya qaulihi ta'ala, wala yubdina zinatahunna ila ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ila akhiril ayat. Wa ma rawahu Abu Dawud wa ghairuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza zawwaja ahadukum khadimahu abdahu aw ajirahu fala yanzur ila ma duna surrah wa fawqa rukbah. Ini dia. Ya. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya. Melihat selain antara pusar dan lutut, ya, itu apa? Berarti mafhum mukhalafahnya kalau melihat antara pusar dan lutut itu haram. Haram meskipun tanpa dengan syahwat. Yang boleh hanya melihat selain dari antara pusar dan lutut, dan itu pun harus tanpa syahwat. Faedah, ini ada faedah dari salah satu fuqaha Syafi'iyah, Imam Zarkashi, wala yajuzu lil mar'ah an tanzura ila aurati zawjiha idza mana'aha minhu bi khilafil aks li'annahu yamliku tamattu' biha bi khilafil aks. Ya. Di sini bagi wanita itu kalau suaminya melarang untuk melihat auratnya, maka bagi istri ya, maksudnya kalau suami melarang istrinya untuk melihat auratnya, maka tidak boleh bagi dia untuk melihat aurat suaminya. Tapi tidak bagi laki-laki, kalau istrinya melarang maka tidak punya hak untuk itu, li'annahu yamliku tamattu' biha, karena suami itu memiliki hak untuk tamattu' dengan istri. Kenapa? Karena kan itu di akad nikah kemarin. Adalah akad yang membolehkan ibahah. Si wanita tadi sudah boleh untuk diistimta dengan akad nikah. Ya. Jadi si suami memiliki hak ibahah untuk istimta berbeda dengan istri. Ar-rabi' nadharul khatib lil mar'ah allati yarghabu fi nikahiha. Nah, ini laki-laki memandang wanita yang hendak dia nikahi. Itu saat khitbah. Bisa saat khitbah, bisa sebelum khitbah. Jadi nggak mesti saat khitbah. Hukumnya apa? Annahu jaiz bal yusan, bahkan disunnahkan. Tidak hanya boleh, tapi disunnahkan oleh syariat. Ya. An-nadharu lil wajhi wal kaffain. Yang boleh dilihat hanya dua bagian saja, wajah dan
kedua tangan. Waqala sallallahu alaihi wasallam li rajulin tazawwaja imra'atan anadharta ilaiha, ya, apakah engkau sudah melihat si wanita? Qala la, qala idhhab fanzur ilaiha. Nabi bertanya kepada laki-laki yang sudah menikahi wanita, apakah engkau sudah laki-laki yang hendak menikahi wanita, apakah engkau sudah melihat dia? Belum. Maka pergi lihatlah dia. Ya. Dan di sini para ulama mengatakan syarat bagi si laki-laki yang mau melihat wanita yang akan dia nikahi itu ada 4 syarat. Pertama, yang boleh dia lihat hanya wajah dan kedua tangan saja. Ya, kedua telapak tangan, maksudnya telapak maupun bagian telapak dan punggung tangan. Hanya itu saja yang diperbolehkan. Kenapa? Karena kata ulama wajah itu sudah mewakili kecantikan. Sedangkan tangan sudah mewakili kulitnya itu mulus, putih atau enggak. Nah itu. Jadi dilihat dari kedua objek tadi, wajah dan kedua tangan sudah cukup mewakili seluruh tubuh dari calon yang akan dia nikahi. Kedua, si laki-laki an yaghliba ala dhannihi annahu la yurad. Jadi si laki-laki ini merasa kemungkinan besar atau bahkan dia yakin bakal diterima lamarannya. Tidak mungkin ditolak. Yang ketiga, si wanita yang akan dia nikahi, yang akan dia lamar, ghairu mu'taddah wa ghairu makhtubah li syakhsin akhar. Bukan wanita yang sedang dalam masa iddah dan bukan juga wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain. Yang keempat, antakuna fi'lan qasidan lin nikah. Yang keempat, betul-betul dia melihat wanita itu memang betul-betul ingin menikahinya. Sungguh-sungguh ingin menikahi. Terus kapan melihatnya? Memang di sini disebutkan nadharul khatib, orang yang ingin menkhitbah. Tapi para ulama Syafi'iyah mengatakan afdolnya dia melihat sebelum khitbah. Ya, dan juga boleh bahkan kalau lebih bagus lagi dia melihat tanpa sepengetahuan si wanita. Kenapa begitu? Pertama, sebelum khitbah, ya, supaya dia nanti ketika melihat sebelum khitbah, dia akan semakin yakin. Oh, kalau memang ternyata itu sesuai seleranya, cantik menurut dia, maka dia semakin yakin untuk mengkhitbah. Ya. Dan yang kedua, tanpa sepengetahuan si wanita. Kenapa? Ya, supaya si laki-laki bisa melihat si wanita dalam bentuk naturalnya. Nah, itu ya. Karena kalau ngasih tahu duluan, bisa saja dia berdandan dulu kan. Ya, dandan dulu cantik, ke salon dulu gitu. Tapi kalau dia diam-diam, ya, tanpa sepengetahuan si wanita diam-diam, maka itu lebih bagus supaya dia bisa betul melihat wajah si wanita tadi yang natural, gitu, yang asli, tanpa persiapan kan begitu. Nah, yajuzu faedah yajuzu nadhru rajuli ilal mar'ah allati yarghabu fi nikahiha ilal wajhi wal kaffain walau bisyahwah. Lihat di sini. Bahkan kata ulama Syafi'iyah, ketika proses melihat wanita yang akan dia nikahi itu, melihat wajah dan kedua tangan, itu meskipun dengan syahwat dibolehkan. Kenapa? Karena ini adalah melihat atau pandangan yang diizinkan oleh syariat. Yang diizinkan oleh syariat, maka diperbolehkan. Walahu tikrarun nazar. Bahkan boleh dia berulang kali melihatnya. Nah, tentu ini pas kapan? Ya saat tidak diketahui oleh si perempuan. Kan repot juga kalau tiap datang, habis datang sekali ke rumahnya, lihat wajah, besok datang lagi, lihat wajah lagi. Kan itu nggak mungkin. Ya. Kapan dia tikor? Ya sebelum dia betul-betul menkhitbah, dia melihat si wanita itu, boleh dia berulang kali untuk memastikan semakin menguatkan niatnya untuk melamar si wanita. Ini ihtaja ilaihi. Kalau itu memang dibutuhkan. Liyatabayyana hay'atuha
fala yandam ba'da zawal, supaya dia semakin yakin, semakin jelas bagaimana bentuk si wanita itu, supaya nanti tidak menyesal setelah pernikahan. Karena ini urusannya nikah ya, bukan main-main. Ini urusannya adalah ibadah yang sepanjang waktu, ya, yang sampai wafat, kan begitu. Wal hikmatu fil iqtisari alaihi anna fil wajh ma yustadallu bihi aliyul jamal wa fil yadaini ma yustadallu bihi aliyu khasabil badan. Ini tadi saya katakan, kenapa kok hanya wajah dan kedua tangan saja? Itu karena wajah sudah mewakili kecantikan atau ketampanan, sedangkan tangan itu sudah mewakili kemulusan badan. Kemudian melihat yang kelima, an-nadharu lil mudawah. Pandangan laki-laki saat mengobati wanita yang bukan mahramnya. Ini bagi dokter tentunya. Fayajuzu lit-tabib an yanzura ila mawdi'il marad walau kana al-farj li daruratil mudawah. Boleh bagi seorang dokter itu melihat siapa? Pasien. Ya, pasien wanita dalam rangka mengobatinya. Kemana boleh dia melihat? Ke bagian tubuh yang memang perlu untuk diobati. Ila maudhi'il marad. Meskipun bagian tubuh tersebut adalah, mohon maaf, kemaluan. Karena darurat. Ya. Wa tahrimun nadhar fihi haraj. Kalau diharamkan, padahal bagian itu butuh untuk diobati, maka akan menimbulkan haraj, kesulitan untuk pengobatan. Wa ishtaratu an yakuna tabibu thiqatan. Syaratnya tabibnya itu harus thiqah. Thiqah di sini bisa muslim dan dia tabib yang adil, tidak fasik, bihuduri mahramin ma'al mar'ah, dan harus ada mahram dari si wanita. Jadi kalau bisa kita simpulkan di sini, hukum dokter melihat aurat pasien wanitanya saat berobat diperbolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama, kalau sudah tidak ada lagi dokter yang sesama jenis. Ya. Dokternya laki-laki, pasiennya perempuan. Ini si pasien perempuan ini sudah mencari atau memang dalam keadaan darurat tidak ada lagi dokter perempuan di situ. Atau mungkin tidak praktek pada hari itu. Padahal dia butuh bantuan pada hari itu, ternyata yang praktek adalah dokter laki-laki. Misal. Misal dalam kasus mau lahiran. Mau lahiran, ternyata pas hari H, dokter yang ada di rumah sakit itu adalah dokternya cuma laki-laki. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada dosen, tidak ada dokter perempuan, hanya dokter laki-laki saja. Oke. Yang kedua, syarat yang kedua adalah yaitu tidak boleh si dokter itu hanya berduaan saja. Ya, berduaan, tidak boleh. Harus ada mahram si perempuan. Misalnya si perempuan bawa suaminya, atau si perempuan bawa abangnya, atau si perempuan bawa ayahnya, dan seterusnya. Jadi tidak boleh dokter dan pasien tadi hanya berduaan saja di ruangan. Tidak boleh berkhalwat. Yang ketiga disebutkan di sini sama Syekh Hisham adalah tabibnya harus thiqah. Ya, dokter yang baik, yang terpercaya, muslim tentunya kalau bisa. Ya. Maka itu 3 syarat tadi yang diperbolehkan melihat aurat pasien ketika pengobatan. Dan yang boleh dia lihat hanya bagian yang diobati saja. Maka selain yang tidak perlu diobati, ya jangan dilihat. Ya, tidak boleh diperlihatkan. Karena ada kaidah fikih berbunyi al-darurah tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat itu hanya dinilai, hanya dikadarkan
dengan kadarnya, seberapa daruratnya, itulah yang diambil. Sisanya yang tidak darurat maka tidak boleh diambil. Kemudian yang keenam, jenis melihatan yang keenam, an-nadharu lisyahadah, dalam persaksian. Fayanzuru ila al-mawdi'i alladhi yahtaju ilaihi fi syahadah. Asyhadati 'ala zina awil wiladati awil irda'. Wa hiya darurah. Sama dengan yang di atas, nomor 5, itu sama-sama dalam keadaan darurat. Maka ketika persaksian, seorang saksi boleh melihat ke bagian tubuh wanita yang dijadikan sebagai saksi, itu melihat kepada bagian-bagian yang dibutuhkan dalam persaksian, meskipun itu ke bagian, mohon maaf, kemaluan. Ya, bagian kemaluan. Wahya darurah. Seperti dalam persaksian zina atau persaksian melahirkan atau sepersusuan. Karena ini bagian dari darurat. Dan tentu lebih bagus kalau ada, ya bahkan afdal kalau ada yang melihat itu juga bagian juga saksinya perempuan, yang melihat perempuan. Wa kadzalika jawazun nazar lil muamalah. Nah, nomor 7, nomor 6 kan dimasukkan ke sini termasuk muamalah. Ya, muamalah di sini bisa muamalah dalam artian jual beli, kal bai'i wasyira'. Ya, atau dalam kasus belajar mengajar di kelas, ya. Atau dalam hal apapun. Yang sifatnya muamalah. Fala budda min ma'rifatin man nata'amalu ma'ahu wa yakunu an-nazar lil muamalah ila al-wajh. Inda amnil fitnah wa adam syah. Jadi ketika dalam muamalah jual beli, ya, atau dalam belajar mengajar, itu boleh melihat ke bagian tubuh wanita, tapi yang hanyalah bagian wajahnya saja. Ketika aman dari fitnah dan tidak dengan syahwat. Nah, contoh dalam persaksian tadi, misalnya seperti ini, saya pedagang, ada seorang wanita bercadar, ya, seorang perempuan bercadar, beli ke saya misalnya, laptop, misalnya. Ya, saya pedagang laptop, ada seorang wanita bercadar beli laptop ke saya. Harga laptopnya 5 juta misalnya. Terus dia bilang, saya boleh nyicil nggak bayarnya? Sekarang saya bayar 2,5 juta. Bulan depan saya bayarkan lagi sisanya. Oke, setuju. Tapi saya sebelum itu saya harus tahu dulu kamu siapa. Ya, karena kan yang beli ke toko saya tidak tahu siapa saja orangnya. Nah, ada perempuan bercadar datang mau beli laptop saya. Saya bilang 2,5 juta, 5 juta. Dia mau nyicil 2,5 sekarang, 2,5 bulan depan. Ya, boleh, nggak apa-apa saya bilang. Tapi dengan syarat saya harus tahu siapa kamu. Tunjukkan wajahmu. Nah, saya panggil 2 saksi. Panggil 2 saksi. Wahai fulan, sini. Buka wajahnya. Dibuka wajahnya. Nah, saksikan. Si wanita ini mau beli laptop saya dengan dicicil. Ya. Ini bentuk astaufik, ya, bentuk supaya saya bisa menjaga hak saya. Karena nanti siapa tahu kan, kita nggak tahu kelakuan orang. Siapa tahu nanti dia bulan depan bilang enggak, saya nggak pernah hutang sama Anda gitu. Karena saya nggak tahu wajahnya. Ya, saya nggak tahu wajahnya. Tapi dengan cara tadi persaksian, tolong wahai 2 saksi, lihat wajahnya. Ya, si wanita ini namanya Fulanah binti Fulan, mau beli laptop saya, dan ini wajahnya, lihat. Nanti ketika saya menagih hutang, nah, saya punya 2 saksi untuk mengambil hak saya. Nah,